Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang ayat-ayat kurban. Kita buka surat Al-Hajj ayat 36 dan 37, halaman 336. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna, dan unta-unta yang akan dikurbankan itu, akan disembelih, ja'alnaha lakum, kami jadikan unta-unta itu bagi kalian, min sya'airillah, bahagian daripada syiar agama Allah. Jadi penyembelihan hewan kurban ini sebuah syiar. Syiar itu memang harus tampak, nama saja syiar, disaksikan beramai-ramai. Jadi kalau ada penyembelihan hewan kurban di rumah potong, tidak disaksikan orang, tidak jadi syiar dia. Makanya disuruh oleh Nabi Fatimah, ya Fatimah qumi, hai Fatimah berdirilah dan lihatlah hewan kurban. Surah mencaliak, dan itu dilihat bersama-sama. Kalau tidak dulu ada salah, kalau tidak salah ada aturan di mana dulu yang tidak boleh menyembelih hewan kurban di keramaian. Oh, di Jakarta ya. Alasannya apa? Oh, mencemari lingkungan. Trauma anak kita. Oh. Ini syiar min sya'airillah, syiar dari agama Allah, disaksikan beramai-ramai, dan ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya kalau ketek-ketek dulu pai mencaliak mandabiah jawi ko suatu hal yang luar biasa. Nah, itulah kira-kira. Ya enggak Pak? Pencaliak dabiah jawi. Syiar harus diumumkan ke orang. Wa mendabiah jam sekian. Kau dapat tiba sama-sama tu tu. Hadir kita sama-sama mencaliak penyembelihan minimal oleh peserta kurban, itu minimal. Jadi tidak boleh tertutup, tidak jadi syiarnya. Kami sarahan salah kapak adi makan di dabiah, yang penting daging tiba siko, itu tidak jadi syiarnya dah. Terserahlah dimakan di dabiah, dan kami nan tahu pengurus anan daging tiba siko. Penyembelihan itu yang syiar. Kemudian lakum fiha khair, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Di banyak kebaikan daripada syiar-syiar Allah dan kebaikan daripada hewan kurban tadi. Kemudian fadhkurus mallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri.
Karena unta itu biasanya disembelih dalam keadaan berdiri dan kaki-kakinya telah terikat. Itu sawaf, berdiri dan terikat. Itu namanya sawaf. Berdiri tanpa terikat namanya qama, tagak lurih. Tapi berdiri dengan keadaan terikat sawaf. Karena untuk disembelih. Jadi dianjurkan hewan kurban ini kalau sapi diikat di kabeknya terlebih dahulu. Tapi ada juga di beberapa daerah yang tanpa diikat pun mereka bisa melakukan penyembelihan. Tapi ini dalam hal kehati-hatian. Larinya beko. Lari hewan beko. Kalau ndak di kabek. Kalau dalam mengikat ini pun sebenarnya ada adab-adabnya. Adab-adab penyembelihan, tapi ndak kini wak bahas. Jadi insyaallah hari Kamis kita bahas apa khusus adab-adab menyembelih. Karena kalau hari kini sampai jauh hari leh kamanda biah. Ya. Kok lupa meko. Kalau hari Kamis kan lampiang. Artinya sebutlah nama Allah, artinya Bismillah. Allahu Akbar. Di menyembelih itu inti dari menyembelih itu menyebut nama Allah. Kok lupa ba'a ustaz? Kok ya bahaya. Karena tidak sah sembelihan yang disebut nama selain Allah, selain tidak sah. Apalagi lupa, tidak menyambut-nyambut. Makanya untuk kehati-hatian juga ayam potong tu. Kalau ke pasar, cari anak orang nama jual lu. Jadi baconya Bismillah. Sebagian kawan-kawan, saudara kita, inyo nama ndabiah. Tunjukno ayamnya, ambo naiko lah bu. Tapi ambo ndabiah ya, adih. Bismillah, Allahu Akbar. Karena tidak sah penyembelihan. Kalau tidak sah jadi jatuh makanan haram, itu yang dikhawatirkan. Karena begitu perintahnya. Fazkurusmallahi alaiha. Dan sebutlah nama Allah. Fa idza wajabat junubuha. Kemudian apabila telah rebah atau mati, fakulu minha, maka makanlah bagian daripada daging kurban tadi, makan. Wa at'imul qani'a, dan berilah makan al-qani'. Apa itu al-qani'? Wal mu'tar. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta. Itu artinya qani'. Kok ada orang sagannya meminta daging itu sagannya. Wal mu'tar itu, dan orang yang tidak meminta, orang yang meminta. Ada yang berani meminta ke panitia, ada yang tidak.
Jadi dulu tuh di zaman Nabi tidak pakai kupon loh. Sia rasanya orang-orang yang patut diberi DG. Dan meminta pun di DG. Kalau kini kok dihitung per kepala keluarga, hitungannya baca mau nak ngerti lah kalau kupon per rumah atau per kepala keluarga. Kalau per rumah dalam kadang serumah itu ada 3 kepala keluarga. Apakah cie untuk serumah tu atau per kepala tu kebijakan panitia itu. Dan ada orang berani minta kupon, ada yang tidak. Ada yang berani minta tambah. Dia janji lah Pak Ketua, 2 lah dambo kuponnya kami rami di rumah. Insyaallah agih aja. Agih. Kalau nyawa minta, yo raminya agih. Kadang ada orang tak mau ngecek-ngecek walaupunnya rami di rumah tu, dia orang cek di panitia cek aneh saja. Itu namanya kejelian awak sebagai panitia lah. Dalam hal itu kejelian awak angko rami atau tidak. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.